Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai perguruan tinggi. Untuk itu silakan kalian simak ya. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Nah, di sini ada dua jenis perguruan tinggi. Yang pertama, perguruan tinggi keilmuan atau akademik. Yang kedua, ada perguruan tinggi vokasi. Yang pertama, di sini ada perguruan tinggi keilmuan atau akademik, yaitu sistem pendidikan tinggi mengarah kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni tertentu. Di sini kalian bisa garis bawahi ya, bahwa pembelajaran di pendidikan tinggi keilmuan atau akademik jauh lebih banyak dan jauh lebih luas pilihannya. Oke, selanjutnya pendidikan akademi mencakup program sarjana atau S1, magister atau master S2, dan doktor S3. Yang mana di sini juga ketika kalian ingin menempuh program magister atau master S2, kalian juga harus menempuh sebelumnya, yaitu sarjana S1. Lalu ketika kalian mau mengikuti program doktor atau S3, kalian pun juga sama, sebelumnya harus menempuh sarjana S1 dan magister atau master S2. Selanjutnya, lulusan pendidikan akademik disebut sarjana sesuai dengan bidangnya. Nah, misalnya si A masuk dalam fakultas ekonomi. Nah, ketika ia lulus, ia bisa disebut sarjana ekonomi yang mana singkatannya SE. Nah, untuk sarjana teknik di sini ST dan sebagainya, masih banyak ya. Nah, selanjutnya di sini ada perguruan tinggi vokasi atau pendidikan vokasi, yaitu sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Di sini kalian bisa garis bawahi ya, keahlian terapan tertentu, yang mana vokasi ini proses pembelajarannya lebih dominan pada praktik ya, tertimbang teori. Nah, ini perbedaan dari pendidikan akademi dan vokasi ya. Kalau diibaratkan pada sekolah menengah, untuk vokasi ini adalah SMK-nya. Nah, sedangkan untuk akademi ini adalah SMA-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini selanjutnya, pendidikan vokasi mencakup program diploma 1 atau D1, lalu diploma 2, D2, diploma 3, D3, dan diploma 4 atau bisa disebut sarjana terapan D4. Ya, ini bedanya. Kalau vokasi punya diploma, di sini akademi atau keilmuan mempunyai sarjana. Nah, lalu di sini selanjutnya, lulusan pendidikan vokasi akan mendapat gelar vokasi. Nah, ketika kalian menempuhnya D1, itu disebutnya ahli pratama. Di sini disingkat AP untuk gelarnya. Kemudian untuk D2, ahli muda, disingkat AMA. Ada D3, ahli madya atau AMD. Nah, ketika D4, di sini sebutannya menjadi sarjana terapan atau yang disingkat STR. Karena di sini D4 merupakan setara dengan S1 atau sarjana. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, next. Ini merupakan bagian dari perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Terbagi dari 3, yaitu ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi atau spesialis. Tapi kali ini kita akan membahas atau mengkhususkan di pendidikan akademik dan pendidikan vokasi terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini pendidikan akademik. Dia ada rumpun ilmu agama, humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan pun ada. Jadi jauh lebih banyak pilihan rumpun ilmu yang akan kalian impikan atau yang kalian cita-citakan untuk pendidikan akademik. Lalu untuk pendidikan vokasi hanya fokus dari keahlian terapan tertentu yang mana yang akan kalian pilih.
karena dia akan proses pembelajarannya pada praktik dan fokus untuk siap mental maupun kemampuan langsung bekerja untuk vokasi ini. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada 5 yang akan kita bahas, diantaranya ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Yuk kita simak di slide berikutnya. Yang pertama ada universitas, yaitu universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Universitas menyelenggarakan pendidikan dalam rumpun ilmu tanpa batas. Kalian bisa mengingat dari yang Ibu blok dan Ibu garis bawahi ini ya. Untuk universitas cakupan ilmu jauh lebih banyak dan jauh lebih luas. Oke, selanjutnya. Terdiri dari berbagai macam rumpun atau fakultas yang di dalamnya berupa program studi atau jurusan. Nah, Ibu memberikan contoh. Di universitas ini ada fakultas hukum, jurusannya ilmu hukum, dan sebagainya. Lalu ada fakultas teknik, yaitu ada teknik mesin, teknik sipil, dan lainnya. Kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, yang mana ada jurusannya pendidikan matematika, bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia, dan lainnya. Lalu ada fakultas ekonomi dan bisnis, yaitu jurusannya ada ilmu ekonomi, manajemen, dan seterusnya. Ya, jelas ya di sini untuk fakultas serta jurusan yang ada di universitas. Lalu untuk metode belajarnya teori murni, ya, berbeda dengan vokasi jauh lebih banyak atau cenderung pada praktik. Sedangkan universitas ini lebih banyak ilmu teorinya. Selanjutnya, lulusannya menghasilkan sarjana. Contohnya ada sarjana hukum, SH, sarjana teknik, ST, sarjana keguruan dan ilmu pendidikan, SPD, serta sarjana ekonomi dan bisnis atau SE, dan seterusnya. Ini masih banyak sekali ya untuk universitas, kalian bisa cek di internet maupun di literatur lainnya untuk penjelasan dari fakultas serta jurusan itu tersendiri ya, dan ada apa saja sih di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Silahkan kalian cari informasi tersebut. Lalu yang kedua di sini ada institut, yaitu institut terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan teknologi seni. Sama ya dengan universitas penjelasannya, namun ia ada bedanya, yaitu fakultas-fakultas dalam sebuah institut berasal dari satu jenis keilmuan saja. Ya, kalau universitas fakultasnya jauh lebih banyak beragam, sedangkan kalau institut ini cenderung berasal dari satu jenis keilmuan saja. Nah, ini kalian harus pahami perbedaan-perbedaan dari bentuk-bentuk perguruan tinggi ini. Oke, next penjelasan dari institut. Institut fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja atau serumpun. Di sini Ibu berikan contoh di ITB dan IKJ. Untuk ITB, singkatan dari Institut Teknologi Bandung, yang merupakan jenis keilmuannya fokus dengan rumpun ilmu alam saja, seperti ilmu angkasa, ilmu kebumian, ilmu biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Ya, jadi di ITB ini memang lebih fokus dengan ilmu alam yang ada pada fakultas serta prodinya. Selanjutnya yaitu IKJ, ada Institut Kesenian Jakarta, merupakan jenis keilmuan yang fokus dengan rumpun ilmu kesenian. Hanya kesenian saja yang ada di IKJ, sesuai berarti ya dengan namanya. Gitu ya, di sini ada seni rupa, seni pertunjukan, dan seni perfilman. Lebih fokus ya dengan rumpunnya, berbeda dengan universitas yang isinya
dari berbagai macam rumpun ilmu. Nah, itu bedanya. Lalu di sini ada metode belajar dominan pada praktek. Ya, selain dengan ilmu teori, praktek pun juga mempelajari ya untuk di institut ini. Jadi agak sedikit seimbang seperti itu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada sekolah tinggi, yaitu perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Oke ya, masih sama dengan universitas dan institut. Lalu bedanya dengan universitas dan institut yaitu sekolah tinggi hanya menyediakan dari satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai jurusan. Ya. Oke, next untuk penjelasannya. Sekolah tinggi hanya menyediakan dari satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai jurusan. Ya, jadi hanya ada satu fakultas dengan berbagai macam jurusan yang ada di dalamnya. Seperti contoh STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, berarti dia fakultasnya hanya komunikasi saja. Dengan jurusan ada hukum masyarakat, penyiaran, periklanan, dan seterusnya. Kemudian STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, berarti dia fakultasnya hanya ekonomi saja, dengan jurusan akuntansi, manajemen, dan seterusnya. Begitupun seperti STPI yang ada di Curug, yaitu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Berarti dia fakultasnya hanya seputar penerbangan saja, dengan jurusan penerbangan atau pendidikan pilot, teknik penerbangan, keselamatan penerbangan, dan seterusnya. Ya, jadi sudah lebih spesifik ya dari keterangan sekolah tingginya. Sudah bisa menyimpulkan bahwa sekolah tinggi ekonomi berarti ya dia fakultasnya hanya ekonomi saja sesuai dengan judul. Ibaratnya seperti itu. Dengan jurusan-jurusan yang ada di dalamnya seputar tentang ekonomi. Oke, semoga kalian pahami. Next ada politeknik, yaitu politeknik perguruan tinggi yang hanya melaksanakan pendidikan vokasi. Nah, ini sudah beda ya dengan ketiga yang tadi sudah kita bahas dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Nah, untuk politeknik itu sendiri hanya menyediakan vokasi, tidak ada pendidikan akademiknya. Lalu tujuan politeknik yaitu menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang punya kemampuan profesional agar mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat umat manusia meningkat ya. Mereka disiapkan untuk mampu bekerja, mampu mengabdi langsung pada masyarakat untuk menunjukkan kemampuan profesionalnya dari praktik yang sudah dia pelajari selama masa perkuliahan. Oke, next. Politeknik fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan serumpun. Ya, sama ya seperti institut, namun bedanya kalau untuk politeknik hanya menyediakan pendidikan vokasi. Kalau institut ada akademinya, ada vokasinya ya. Kalian harus mampu membedakan nih. Nah, ini contohnya Polimedia, yaitu Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, jurusannya desain, penerbitan, teknik, grafika. Sesuai ya dengan nama politekniknya tersendiri. Lalu ada Poltekkes, Kemenkes, yaitu Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jurusannya ada keperawatan, kebidanan, keperawatan gigi. Lalu ada PKN STAN, yaitu Politeknik Keuangan Negara. Jurusannya ada pajak, penilaian, pajak bumi dan pembangunan, kebendaharaan negara, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang sudah disiapkan langsung ketika lulus, yaitu bekerja. Karena dominan pada praktik pada saat masa perkuliahannya. Nah, di sini juga Ibu bold untuk keterangan pembelajaran pada praktik, keterampilan, dan keahlian. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk akademi, yaitu perguruan tinggi yang hanya melaksanakan pendidikan vokasi. Ya, sama dengan politeknik, dia hanya vokasi, tidak ada akademi.
berbeda dengan 3 yang tadi di depan Ibu jelaskan. Ya. Lalu bedanya dengan politeknik, akademi ini hanya menyelenggarakan satu cabang ilmu saja, tidak menyelenggarakan beberapa rumpun ilmu. Oke, contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini contohnya. Akademi hanya menyediakan satu bidang keahlian, satu cabang ilmu. Contoh, Akbid, yaitu Akademi Kebidanan. Jurusannya hanya bidan. Ya, lalu Akpol, Akademi Kepolisian, jurusannya hanya ada ilmu polisi. Lalu ada Akper, yaitu Akademi Keperawatan, jurusannya perawat. Ya, jadi lebih spesifikasi lagi untuk menentukan masa depannya, ya. Ketika sudah masuk ke dalam Akademi Kebidanan dengan jurusan bidan, lebih gampang untuk mempelajari dan menjadikan kita sebagai seorang bidan, berprofesi sebagai bidan. Seperti itu. Jadi lebih rinci ya untuk akademi sendiri. Oke, semoga kalian paham dari penjelasan kelima dari bentuk-bentuk perguruan tinggi. Oke, next. Nah, di sini ada bagannya yang telah Ibu buat sekemas dengan sesimpel mungkin agar kalian memahami. Nah, di sini ada bentuk perguruan tinggi, ada 5. Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Lalu di sini ada jenis program perguruan tinggi, ada akademi, vokasi, profesi. Ya, kita memfokuskan di akademi dan vokasi. Untuk S1 sampai S3 di universitas sampai sekolah tinggi menyelenggarakan. Meskipun ada yang tidak ya, tapi untuk perguruan tinggi di universitas, institut, sekolah tinggi itu bisa ia menyelenggarakannya. Lalu untuk vokasinya itu hanya D3, D4. Biasanya seperti itu, umumnya seperti itu. Nah, kalau dari D1 itu ada di politeknik dan akademi. Ya, karena dia bidangnya vokasi. Namun di sini tidak ada dia untuk akademiknya, ya. Bisa kalian simak saja, ini sudah cukup jelas. Ibu mengemas secara simpel, semoga kalian memahami. Ya. Di bawahnya juga ada keterangannya. Jadi silakan dipelajari. Kira-kira kalian mau menempuh di bidang pendidikan yang mana? Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami juga perbedaan-perbedaan yang ada di perguruan tinggi. Ibu sarankan tetap silahkan kalian banyak membaca dan menggali informasi serta membuka-buka dari literatur-literatur yang terpercaya agar kalian menambah ilmu dan lebih paham sehingga matang untuk persiapan perencanaan karir. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Seperti biasa boleh di grup, boleh di chat pribadi. Untuk itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.